Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Sabang dari kelas Sistematika E. Saat ini saya akan membawakan khotbah dari bagian Alkitab Yesaya 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yesaya 46 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Dan tema perenungan kita di saat ini yaitu lanjut usia. Bertambah usia berarti kita mengalami penuaan. Dan yang mengalami perubahan bukan hanya angka dari usia kita, melainkan fisik pun mengalami perubahan. Kulit mulai keriput, tubuh mulai melemah, mata mulai susah melihat. Intinya tak banyak yang bisa kita lakukan di masa lanjut usia, dan masalah hidup pun semakin bertambah. Namun, ada juga sebagian orang justru takut jika mengalami penuaan, sehingga berbagai hal dilakukan agar mereka itu terlihat muda. Lanjut usia ini tentu mendatangkan sebuah perasaan yang khawatir untuk menjalaninya, mendatangkan ketakutan bagi mereka, karena orang yang lanjut usia seringkali dianggap beban oleh anak-anak mereka ataupun kerabat-kerabat yang ada. Tak jarang juga jika kita sering menonton TV, ada berita-berita yang tentang anak yang menelantarkan orang tuanya karena sudah merasa direpotkan, bahkan mungkin mereka itu menitipkan orang tua mereka ke panti jompo dan tidak lagi mau mengurus mereka. Semua ini akan dialami oleh manusia. Ini tidak bisa dapat kita pungkiri. Bagi bapak ibu yang sudah lanjut usia, mungkin di sini sudah ada yang umurnya 70 tahun ke atas atau 60 tahun. Nah, pembacaan Yesaya 46 ayat 1 sampai 4 ini akan memberikan kita sebuah pengharapan dan penghiburan yang menemankan, bahwa Tuhan akan selalu mendukung kita sampai dengan memutih rambut kita. Dikatakan di dalam ayat Alkitab ini, Tuhan itu mendukung kita sejak dari kandungan. Nah, ini berarti Tuhan sudah sejak awal memperhatikan kehidupan para umat. Kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Ketambahan usia yang Tuhan berikan merupakan suatu kesempatan untuk kita menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kita dapat mengisi sisa kehidupan kita dengan hal-hal yang lebih berguna dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah lanjut usia, kita harus bisa menjadi panutan bagi orang lain, karena kita sudah lebih lama tinggal di dunia. Kita pun harus mampu memberikan contoh dan mengajarkan tentang hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita.
Jika kita melihat dalam ayatnya yang keempat, dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap diam. Nah, saat kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, saat berbagai persoalan menekan kita sampai tak seorang pun yang peduli, perhatikan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya saat ini. Aku tetap diam. Tuhan yang akan tetap memperhatikan kesusahan umat-Nya dari dahulu hingga sekarang ini. Tuhan pula yang akan menggendong kita dan terus memelihara kehidupan kita. Dan yang harus kita lakukan sekarang di sisa hidup kita adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar nantinya kita bisa mendapatkan tempat di sisinya. Jika kita juga membaca Mazmur 71 ayat 9, di sana dikatakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah, di sini kita dapat menarik suatu pelajaran bahwa pemazmur pun merasakan kekhawatiran dalam masa tuanya, yaitu Daud. Dia berdoa meminta agar Tuhan tidak meninggalkannya pada masa tuanya nanti. Ia memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang sama dengan kita. Ketika orang-orang di sekitarnya sekiranya tidak akan memperdulikannya, namun ia berharap Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Nah, dalam Yesaya 49 ayat 16, Tuhan berfirman, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini berarti bahwa setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik Tuhan selalu memperhatikan kita. Dimanapun kita berada dan pergi. Jadi kita tak perlu takut akan hari tua nanti. Tuhan sudah mengatur kehidupan kita. Ia memiliki rencana yang indah untuk kita nanti, yang tak pernah kita pikirkan apa yang akan Dia sediakan. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang sepasang suami istri yang usia mereka sudah lanjut, sama seperti bapak ibu yang ada di saat ini. Suaminya berusia sekitar 85 tahun dan istrinya 77 tahun. Ini merupakan usia yang cukup lanjut sekali, sudah tua. Nah, sang istri ini mengerjakan segala pekerjaan rumah sendiri, mulai dari memasak, mencuci baju, mengepel, dan mengurus pekerjaan rumah lainnya. Ia pun harus menyediakan semua kebutuhan suaminya yang saat itu telah menggunakan tongkat. Sudah tidak kuat lagi. Nah, sekalipun semua anak dan cucunya mempunyai kehidupan yang berhasil, bisa dikatakan sudah kaya, tetapi kedua orang tua ini tetap bersikeras tak ingin tinggal bersama anak dan cucunya. Mereka ingin hidup mandiri, tidak ingin menyusahkan anak dan cucunya. Nah, kebetulan ada seseorang yang sering mengunjungi mereka. Pada suatu hari ia bertanya, apakah Oma dan Opa tidak merasakan kesepian hidup berdua? Apakah tidak takut? Dan Opa ini sambil tersenyum menjawab, kan ada Tuhan Yesus yang menjaga. Rupanya Opa dan Oma ini berpegang teguh pada satu bagian pembacaan Alkitab, yakni Mazmur 23. Pembacaan ini menjadi pegangan yang mengiringi perjalanan hidup mereka bersama Tuhan. Nah, dari cerita ini dapat ditarik sebuah pelajaran hidup, yaitu kita jangan takut menjalani hari tua. Mereka selalu meyakini bahwa kasih setia Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Meskipun fisik mereka lemah, tak bisa melakukan banyak hal, namun ketika mereka percaya, beriman kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan daripadanya. Inilah yang harus kita percaya.
bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita hingga akhir. Amin.